Teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Tanjung dengan NIM C1C0240T3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang konsep dan dasar hukum perpajakan. Baik, eh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, di pajak penghasilan itu ada subjek pajak dan wajib pajak. Nah, subjek pajak adalah entitas atau individu yang terlibat dalam aktivitas yang mungkin menghasilkan pajak menghasilkan pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi, terus subjek pajak meliputi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, terus subjek pajak badan, dan subjek pajak bentuk usaha tetap. Nah, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pem- pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, next. Nah, subjek pajak dalam negeri. Nah, di subjek pajak dalam negeri ini ada pribadi, badan, dan warisan. Nah, di pribadi, orang pribadi yang yaitu bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, kalau badan, yaitu didikan atau bertempat kedudukan Indonesia. Dan warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Oke, kalau subjek pajak di luar negeri, nah, kalau ada pribadi dan usaha tetap. Nah, yang pertama pribadi. Pribadi itu orang pribadi yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia. Nah, tinggal lebih dari 183 hari. Nah, tadi kan subjek pajak dalam negeri itu orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Nah, di luar negeri itu orang luar, cuman keluarga Indonesia yang tinggal lebih dari 183 hari dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Nah, kalau usaha tetap tuh yaitu badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang tinggal lebih dari 183 hari dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Oke, ini sepertinya ada objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 definisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada pula ah, yang tidak termasuk subjek pajak. Di antaranya itu kantor kedutaan, pejabat negara asing, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, tadi kan uh, tidak tadi tidak termasuk subjek pajak. Nah, sekarang tidak termasuk objek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan angan. Ya, yaitu bantuan atau sumbangan angan. Yang kedua, harta himbahan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai. Yang kelima, penggantian atau imbalan. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba. Yang kedelapan, iuran. Yang kesembilan, penghasilan dari modal. Yang kesepuluh, bagian laba. Nah, bagian wajib pajak. Apa sih wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dasar dah
Dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan PPh adalah penghasilan kena pajak PKP untuk wajib pajak badan PKP dihitung dari penghasilan itu. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi PKP dihitung dari penghasilan itu yang dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. PTKP. Penghasilan kena pajak WP badan sama dengan penghasilan itu penghasilan. Kena pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan itu di perang PTKP. Nah, cara penghasilan kenapa? Nah, masyarakat menggunakan pembukuan ya pertama wajib pajak orang pribadi cara cara menghitungnya itu penghasilan itu dikurang PTKP sama dengan penghasilan bruto sama dengan dikurang biaya ini dikenakan UU PPh dikurang PTKP cara menghitung penghasilan kena pajak 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 badan yaitu penghasilan itu dikurang biaya dikurang biaya diperkenankan UU PPh dikurang PTKP. Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Metode ini hanya diperkenalkan bagi WP pribadi dengan syarat pertama peredaran bruto kurang dari 4.800 4.800.000.000 ribu rupiah. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Oke, contoh soal wajib pajak Bapak Noer menikah istri tidak bekerja dan mempunyai 3 orang anak. Ya, seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta, misalnya presentasi normal untuk dokter di Jakarta 45%. Penerimaan bruto praktik dokter Noer adalah sebesar 720 juta. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Sebagai seorang dokter, 45% dikali 720 juta sama dengan 374 juta, 374 juta. Terus PTKP, PTK, PTKP-nya 72 juta. Penghasilan kena pajaknya jadinya 252 juta ribu rupiah. Oke, penghasilan tidak kena pajak. Besarnya PTKP setahun adalah yang pertama 54 juta untuk diri sendiri, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 54 juta tambahan untuk istri penghasilan yang digabung dengan syarat penghasilan tidak diperoleh dari satu pemberi kerja, B pekerja istri tidak ada hubungan dengan pekerja suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah maksimal 3 orang. Oke, contoh soal Honi WNI bekerja di Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2020. Joni sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. PTKP Joni adalah PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan BP kawin 4.500.000, tambahan 3 anak 13.500.000. Jadi jumlahnya 72 juta. Kesimpulan, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan orang pribadi, badan atau warisan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Wajib pajak akan dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.